Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kafka. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan survei pasar. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kewirausahaan tentang perencanaan produksi. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai, supaya lebih paham bagaimana langkah awal menjadi seorang wirausahawan. Yuk, langsung saja kita mulai ke materinya saja. Yang pertama itu ada pengertian dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah rangkaian kegiatan yang terkait dengan merancang suatu produk atau barang yang akan dibuat, baik yang berhubungan dengan motif, bentuk, rasa, maupun jumlah unit barangnya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produksi. Hal tersebut meliputi yang pertama, permintaan pasar, kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, teknologi produksi, waktu produksi, dan biaya produksi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis perencanaan produksi. Ada perencanaan produksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, perencanaan kapasitas, perencanaan persediaan, dan perencanaan produk baru. Nah, untuk yang pertama itu ada perencanaan produksi jangka pendek, perencanaan operasional yang mencakup periode harian hingga mingguan. Hal ini mengatur detail operasional harian agar produksi berjalan sesuai jadwal. Nah, untuk yang jangka menengah itu mencakup periode waktu beberapa bulan hingga 1 tahun, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku untuk memastikan target produksi terpenuhi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada jangka panjang. Nah, untuk yang jangka panjang ini berfokus pada perencanaan strategis yang mencakup beberapa tahun ke depan. Hal ini berfungsi untuk menentukan arah dan kapasitas produksi perusahaan untuk memenuhi permintaan jangka panjang. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas berfokus untuk memastikan bahwa kapasitas produksi mencukupi untuk memenuhi permintaan. Dilakukan dengan menentukan apakah perusahaan perlu meningkatkan kapasitas melalui investasi tambahan atau optimasi sumber daya. Yang selanjutnya itu ada perencanaan persediaan, menentukan jumlah bahan baku dan barang jadi yang harus tersedia untuk mendukung produksi. Hal ini berfungsi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada perencanaan produk baru. Jenis ini berfokus pada proses produksi untuk produk baru termasuk desain, uji coba, dan pengembangan. Memiliki tujuan untuk memastikan produk baru dapat diproduksi dengan efisiensi dan maksimal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tujuan perencanaan produksi. Ada meramalkan permintaan produk, menetapkan jumlah pemesan bahan baku, dan ada menetapkan keseimbangan kebutuhan dengan teknik pemenuhan pesanan. Nah, tujuan perencanaan produksi yang pertama adalah untuk meramalkan permintaan produk. Maksudnya, pihak perusahaan melakukan perencanaan dengan memperhitungkan kemungkinan berapa jumlah permintaan konsumen. Nah, jika kalkulasi atau hitung-hitungan ini bisa diketahui, tentu pihak perusahaan lebih mudah ketika memproduksi produk, karena tinggal disesuaikan saja jumlahnya dengan permintaan pelanggan. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah untuk menetapkan jumlah pemesanan bahan baku, yang mana jika ini tidak direncanakan terlebih dahulu, tentu dikhawatirkan bisa terjadi kesalahan. Misal, pemesanan bahan baku dengan jumlah tertentu, tetapi ketika dibuat produk jadi, jumlahnya malah kurang dari yang dipesan konsumen. Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, yang mana terlalu banyak membeli bahan baku, sehingga ketika dibuat produk jadi, malah jumlahnya lebih besar dari pesanan. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan dengan strategi pemenuhan pesanan. Karena dikhawatirkan tidak terjadi balance yang resikonya perusahaan bisa mengalami kerugian. Karena itu diperlukan perencanaan yang matang supaya keseimbangan di antara keduanya tetap baik. Di dalam planning inilah akan ditemukan titik temu yang menguntungkan antara strategi distribusi dengan kebutuhan konsumen akan produk yang didistribusikan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada fungsi perencanaan produksi. Yang pertama itu ada menjamin rencana penjualan dan produksi sesuai dengan rencana strategis usaha. Dan yang kedua itu ada sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Dan yang terakhir itu ada menjamin kemampuan produksi sesuai rencana.
Fungsi perencanaan yang pertama adalah menjamin rencana penjualan dan produksi sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Nah, kesesuaian ini bisa terjadi apabila dilakukan planning produksi terlebih dahulu, minimal untuk mensejajarkan antara strategi produksi dan penjualan yang sekiranya bisa memenuhi tujuan inti perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan dan produk disukai oleh konsumen. Nah, perencanaan yang kedua yaitu ada sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Perencanaan dalam proses membuat produk perlu dilakukan karena bisa dijadikan tolak ukur terkait dengan performa proses perencanaan itu sendiri. Jika perencanaan berjalan dengan baik, maka otomatis performansi prosesnya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, dalam setiap aktivitas perencanaan ini akan muncul laporan yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan, tentunya yang terkait dengan produksi dan strategi produksi. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah menjamin kemampuan produksi sesuai dengan rencana. Ini merupakan fungsi yang lumrah lahir dari sebuah tindakan perencanaan. Karena jika tidak ada perencanaan, tentu tidak bisa dimonitor apakah strategi produksi sudah sesuai rencana atau tidak. Nah, jika perencanaan ini dijalankan dengan baik, tentu monitor produksi selanjutnya bisa lebih mudah. Karena tinggal diperhatikan saja apakah strateginya sesuai rencana atau sebaliknya. Nah, untuk materi yang terakhir, itu ada tahapan perencanaan produksi. Yang pertama, melakukan routing. Dan yang kedua, itu ada melakukan penjadwalan. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu melakukan dispensing. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada melakukan routing. Melakukan routing maksudnya adalah menentukan jalur serta rute pekerjaan yang lengkap dengan urutan-urutannya. Di dalam mekanisme ini, harus direncanakan terlebih dahulu yang terkait dengan kualitas bahan baku, kualitas dan kuantitas produk, sumber daya manusia dan mesin operasional yang akan digunakan. Melakukan routing adalah melakukan perencanaan yang terkait dengan apa, bagaimana, dan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Nah, jika perencanaan ini berhasil dilakukan, akan muncul opsi strategi bagaimana sekiranya produksi produk memang sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk yang selanjutnya, itu ada melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan maksudnya adalah mengatur tanggal dan waktu untuk memulai produk maupun untuk memperbaiki produk yang rusak. Artinya, di dalam mekanisme ini, semua jadwal operasional direncanakan dengan baik dan teratur. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menjaga efisiensi pembuatan produk dan distribusi produk, sehingga barang lekas sampai ke tangan konsumen agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mekanisme yang selanjutnya adalah melakukan dispensing. Ini merupakan tahap implementasi atau action. Dalam artian segala macam rencana produksi yang dijelaskan harus dijalankan oleh pihak perusahaan. Dalam mekanisme ini, peralatan produksi harus sudah tersedia. Selain itu juga ada perintah dari pimpinan perusahaan untuk segera memulai membuat produk. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, dan sampai jumpa kembali lagi di episode selanjutnya.